Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Mungkin sebagian dari kalian belum ada yang kenal dengan R.A. Kartini. Ibu R.A. Kartini, atau yang juga populer dengan julukan Ibu Kita Kartini, adalah salah satu pahlawan perempuan dari Indonesia. Berbeda dengan pahlawan lain yang berjuang dengan mengangkat senjata, R.A. Kartini berjuang melalui pena. Perjuangannya bukanlah mengusir penjajah, melainkan mengusir kebodohan yang menghimpit wanita di masa itu. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini adalah putri dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya yang bernama Raden Mas Adipati Sosroningrat adalah seorang bupati Jepara. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Di zaman ketika Kartini hidup, perempuan adalah kaum terbelakang. Perempuan hanya boleh sekolah hingga usia 12 tahun. Sesudahnya, mereka akan dipingit dan menunggu waktu untuk dinikahkan. Walau Kartini lahir dari keluarga bangsawan, kehidupan Kartini tidak semenyenangkan apa yang kita bayangkan. Pasalnya, Kartini lahir dari seorang ibu yang bernama Ngasirah yang bukan keturunan Ningrat. Sehingga, jalan sang ayahanda, Raden Mas Sosroningrat, menuju kursi bupati sempat terbentur peraturan kolonial saat itu. Peraturan saat itu, seorang bupati hanya boleh beristrikan wanita dari golongan bangsawan. Sedangkan Ngasirah hanya anak seorang mandor pabrik gula yang dianggap kurang layak untuk mendampingi sebagai istri utama. Karena itu, Sosroningrat menikah lagi dengan Raden Ayu Morjam, keturunan langsung Raja-Raja Madura. Usai resmi menikahi Morjam, ayahanda Kartini pun diangkat sebagai Bupati Jepara. Selain itu, Morjam juga berubah status menjadi Garwa Padmi atau istri utama, sedangkan Ngasirah menjadi Garwa Ampil atau disebut selir. Dari sini bisa kita bayangkan betapa tidak bahagianya menjadi seorang Kartini. Dalam salah satu suratnya, tertanggal 21 Desember tahun 1900, Kartini pernah bercerita soal diskriminasi terhadap sang ibu. Saya menyaksikan sendiri penderitaan ibu saya, dan karena saya anaknya, aduhai, merasakan sedalam-dalamnya. Itulah penderitaan neraka. Ada hari-hari tanpa kegembiraan dan amat sedih sampai saya terengah-engah dan mengidam-idamkan akhir hidup saya di dunia dan hendak mengakhirinya sendiri kalau saya tidak sangat mencintai ayah saya. Semasa Kartini hidup, nilai-nilai feodalisme atau kebangsawanan sangat berpengaruh besar. Kedudukan wanita diatur berdasarkan kelas sosial. Status ibu Kartini, Ngasirah, bukan hanya berada di bawah istri utama sang suami, tapi juga di bawah anak-anak kandungnya sendiri. Ngasirah harus memanggil anak-anak kandungnya dengan sebutan Ndoro, yang artinya Tuan Putri, sedangkan mereka memanggilnya Mbak Yu. Panggilan ibu hanya boleh ditujukan kepada Morjam yang statusnya sebagai istri utama. Hubungan selayaknya tuan majikan ini juga terjadi antara R.A. Kartini dan adik-adiknya sendiri. Jika ia berjalan, sang adik tidak boleh mendahuluinya, kecuali dengan merangkak di tanah. Jika sang adik duduk di kursi dan kakaknya lewat, ia harus segera turun ke bawah dengan kepala tertunduk sampai sang kakak jauh melewatinya. Perlakuan diskriminatif juga dialami R.A. Kartini saat lahir. Karena statusnya sebagai putri seorang selir, R.A. Kartini lahir di bagian gedung yang bukan gedung utama seperti saudara-saudara yang lain. Pada masa pemerintahan kolonial, anak-anak orang penting bersekolah di Europe's Lager School atau ELS, termasuk R.A. Kartini. ELS atau Sekolah Rendah Eropa diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja, yakni keturunan Eropa dan pribumi dari tokoh terkemuka. R.A. Kartini hanya bersekolah sampai umur 12 tahun. Sejak tahun 1892, ia harus menjalani masa pingitan sebagai persiapan berumah tangga. Awal-awal dipingit, yang dia rasakan hanya bosan, jenuh, dan sirik melihat kawan-kawan lainnya masih bebas bersekolah. Apalagi melihat sang kakak, Raden Mas Sosrokartono, yang bernasib lebih beruntung sebagai seorang laki-laki. Ia boleh lanjut bersekolah di ABS Semarang, bahkan berkuliah di Universitas Leiden Belanda.
Yang membuat kehidupan Kartini semakin terpuruk, ia pernah ditawari lanjut sekolah ke Belanda oleh seorang guru setama dari LS. Tapi sayangnya sang ayah melarang, karena baginya tradisi pingitan itu lebih wajib dari segala-galanya. Dan dari kejadian ini penderitaan Kartini semakin terasa. Dalam suratnya kepada Stella Zahendelar, Kartini bercerita dengan sangat pedih. "Jangan tanyakan padaku, aku mau atau tidak. Jangan, tanyakanlah boleh atau tidak." Sementara kepada Rosa Abendanon, Kartini menulis surat yang berbunyi seperti ini. "Berlalu sudah, masa mudanya yang indah sudah berlalu. Berlalu sudah semua yang merupakan kegembiraan dalam hidup kanak-kanaknya yang muda. Ia merasa masih kanak-kanak sekali, dan ia memang masih anak juga, tapi adat menggolongkannya sebagai orang dewasa." Dari isi surat ini bisa kita bayangkan betapa sedihnya Kartini pada saat itu. Dalam masa pingitan itu, R.A. Kartini yang haus akan ilmu merasakan gejolak yang sangat hebat. Gelar Raden Ajeng yang tersemat pada namanya nyatanya bukan sesuatu yang dibanggakan. Ia mempertanyakan arti menjadi seorang berdarah biru, tapi tidak bebas bersekolah. Segala tindak tanduknya diatur, dan terpaksa hidup sebagai seorang wanita yang hanya bisa berkutat di bagian sumur, dapur, dan kasur. Dan hidup dalam kungkungan tembok rumah inilah yang membuat R.A. Kartini ngotot melawan nasib. Ia melumpat habis berbagai buku, belajar ilmu agama, berkorespondensi atau surat menyurat dengan sahabat-sahabatnya yang di Belanda, bahkan menulis untuk surat kabar. Dan dari situlah pemikiran Kartini semakin terbuka. Kartini ingin perempuan pribumi juga harus berpikiran maju seperti perempuan-perempuan Eropa pada masa itu dan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perjalanannya memperjuangkan emansipasi dan mencerdaskan kaum perempuan pun dimulai dari tulisan. Dengan pengetahuan yang mumpuni, Kartini menciptakan karya tulis sebagai salah satu bentuk perjuangannya membuka pemikiran kaum perempuan. Salah satu karya tulis Kartini yang mencuri perhatian adalah yang berjudul Upacara Perkawinan Suku Koja yang diterbitkan dalam majalah ketika usianya baru 16 tahun. Selain itu, beberapa tulisan Kartini mengenai emansipasi perempuan juga dibuat di majalah The Holland Shillelagh. Tulisan-tulisan tersebut berhasil menarik perhatian orang-orang Belanda. Perjuangan Kartini tidak hanya sampai pada karya tulisan. Ia merupakan sosok perempuan pertama yang memprakarsai perkumpulan dan memajukan pendidikan perempuan. Perjuangan R.A. Kartini dalam pendidikan dimulai di Jepara dengan memulai sebuah sekolah kecil yang mengajarkan baca tulis, kerajinan tangan, dan memasak. Kartini berniat untuk memajukan para perempuan pribumi yang masih terlalu terikat dengan budaya dan adat, sehingga kebebasan mereka dalam menentukan hidup pun ikut terenggut. Saat itu, kehidupan perempuan di Indonesia ditandai oleh berbagai keterbatasan dan diskriminasi, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang didominasi oleh patriarki dan pengaruh kolonial Belanda. Peran perempuan sangat terbatas, terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam dunia politik. Itulah sebabnya kenapa R.A. Kartini mulai menuliskan pemikirannya tentang emansipasi wanita dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Di usianya yang menginjak umur 24 tahun, tepatnya pada 12 November tahun 1903, R.A. Kartini menikah dengan Bupati Rembang, yaitu K.R.M. Adipati Aryo Senggih Joyo Adiningrat, seorang bupati yang sudah memiliki 7 anak dan 2 selir. Namun, sebelum dinikahi, Kartini mengajukan beberapa syarat yang tidak lain berkaitan dengan perjuangannya untuk memajukan kaum perempuan. Yang pertama, Kartini berusaha menghapuskan ketidakadilan yang selalu diterima sang ibu dengan meminta agar ibunya bisa masuk ke pendopo. Yang kedua, Kartini ingin ia juga dibolehkan membuka sekolah untuk mengajar putri-putri pejabat Rembang seperti yang dilakukannya di Jepara. Yang ketiga, kemudian dalam prosesi upacara pernikahan, Kartini tidak mau ada prosesi jalan jongkok, berlutut, dan menyembah kaki mempelai laki-laki untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus sederajat. Syarat-syarat yang diajukan R.A. Kartini diterima dengan baik, sehingga Kartini tetap bisa mewujudkan cita-citanya untuk memajukan pendidikan perempuan pribumi. Sekolah yang didirikan setelah menikah berada di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang yang sekarang menjadi Gedung Pramuka. Perjuangan Kartini tidak berlangsung lama karena pada 17 September tahun 1904 ia meninggal hanya beberapa hari setelah melahirkan anak sematawayangnya. Meski sangat singkat,
Perjuangan Kartini menginspirasi banyak orang. Salah satunya Conrad Theodor van de Venter, salah satu tokoh politik etis dari Belanda yang mendirikan sebuah sekolah perempuan. Sekolah itu diberi nama Kartini, didirikan pada tahun 1912 atau sekitar 8 tahun setelah wafatnya R.A. Kartini. Setelah Kartini wafat, tulisan dari surat-suratnya kepada temannya di Eropa dijadikan sebuah buku oleh J.H. Abendanon yang merupakan salah satu sahabat penanya. Buku itu diberi judul Door Duisternis to Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan atas jasanya memperjuangkan perempuan dalam mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan dan berkarya, pemerintah Indonesia menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional melalui surat nomor 108 tahun 1964 pada 2 Mei tahun 1964. Selain itu, tanggal lahirnya yaitu tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini yang dirayakan setiap tahun.